Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini 14 Oktober ya, pertengahan di bulan Oktober. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin setiap malam Selasa dan masih dalam tema yaitu mencari atau menjelajahi keindahan dan keunikan yang ada pada kata atau ada pada ayat ya dari Al-Quran, yang mana insya Allah akan kita cari dari setiap halaman ya, satu keindahan atau satu kata dalam setiap halamannya ya. Baik. Bapak Ibu, silakan menyiapkan mushafnya di rumah masing-masing dan alat tulis semacam pensil atau stabilo untuk menandai, karena kajian ini akan lebih kalau ada keaktifan dari kita ya. Insya Allah kita akan masuk ke juz 11 pada malam hari ini. Karena juz pekan yang lalu sudah juz 10 sudah selesai. Juz 10 halaman kedua. Berarti malam ini adalah juz 11 yaitu 10 halaman pertama. Berarti dari halaman 202 sampai dengan 211 ya. Jadi 212 nanti di pekan yang akan datang ya. Satu juz biasanya kita lahap dalam 2 pekan ya. Satu juz itu 20 halaman. Kita bagi dua jadi 10 halaman. Jadi satu malam satu kajian ini adalah ya 10 halaman aja ya. Satu halamannya kita cari satu titik aja ya. Jadi sebetulnya cuma 10 titik yang kita jelaskan, tapi karena seru, unik ya, jadi panjang juga sampai 1,5 jam ya. Baik, silakan sudah disiapkan mushafnya masing-masing. Sudah 200 halaman, subhanallah ya, dari juz pertama kita mulai kajian ini ya. Jadi semuanya dengan izin Allah ya. Yuk, saya akan buka juga mushaf saya dari berbagai layar ya. Halaman 202. Ya, ini sudah halaman 202. Mari kita mulai dari halaman 202, ada di ayat 98. Ya, ayat 98 yaitu pada kata dairatus sawi. Dairah ya, yaitu lingkaran. Dairah itu dawair ya, lingkaran 98. Dawairnya ada, dairahnya ada ya. Nah, ini dawair ya. Kemudian dairah ini kata yang sama ya, artinya dawair itu banyak, dairahnya satu ya. Jamak kalau ini mufrad ya, kalau dairah mufrad satu. Kita baca ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sawi wallahu samiun alim ya. Kemudian kita lihat artinya ayat ke-98, di antara orang-orang Arab ya, orang-orang Arab Baduy, ada yang memandang apa yang mereka infakkan sebagai satu kerugian dan menunggu mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang pasti akan ditimpa giliran azab yang buruk ya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Baik, jadi dawair di sini diartikan sebagai mara bahaya ya. Jadi ini konteksnya adalah orang-orang Arab Baduy, mereka yang muslim ya, yang muslim tapi kurang bagus lah imannya ya, karena mereka datang dari gunung kan, walaupun nggak semua ya, nggak semua Arab Baduy seperti ini, tapi ini sebagian daripada Arab Baduy ya, imannya kurang bagus, disuruh sedekah ya, mereka keluarin sedekah juga tapi ya sambil komentar ya, karena mereka kesal gitu, sambil kesal ya. Maka disebutkan di sini ya, memandang sebagai satu kerugian infak itu ya, dan kemudian mereka berharap orang-orang mukmin ya, orang-orang mukmin yang ada di Madinah, para sahabat Nabi, nanti kalian akan merasakan mara bahaya gitu. Habisnya ngambil infak saya sembarangan ya, padahal mereka sendiri yang ngeluarin gitu. Jadi mereka orang-orang Arab baru ini kepengen mara bahaya datang kepada orang-orang mukmin karena kesalnya ya, karena kesalnya dipaksa berinfak ya, dipaksa dalam tanda kutip ya. Ya sebetulnya
ya, itu untuk kebaikan mereka juga ya, tapi ya karena Arab Badui jadi belum mengerti, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, baik. Yang menarik adalah dawair, ya kan? Nah, kemudian dairah juga sama ya. Azab yang buruk. Nah, jadi mara bahaya dan azab yang buruk ya diartikan sebagai dawair tersebut. Jadi sebetulnya kalau dalam bahasa Arab ya, dawair uh, itu artinya adalah lingkaran ya. Dairah itu lingkaran ya kan. Ya tasawwar dairah. Gambarlah lingkaran ya kan. Daurah ya. Daurah juga sama ya. Mari kita menghadiri daurah kajian. Ya karena orang dulu itu kajian duduknya melingkar ya kan. Jadi kenapa lingkaran bisa berubah makna menjadi mara bahaya atau azab ya. Nah ini jadi dairah itu atau dawair bentuk jamaknya itu asal katanya dari daro ya dulu, memutar atau mengelilingi ya, makanya jadi lingkaran ya kan, karena dia sifatnya memutar. Kata dasarnya memutar. Nah maka hidup itu seperti roda yang berputar, ada kalanya senang, ada kalanya susah ya. Ya melingkar aja, ya muter-muter aja situ di lingkaran itu. Ada kalanya nikmat, ada kalanya dapat sesuatu yang musibah, begitu ya. Nah, di sini tinggal dimasukkan konteksnya. Konteksnya adalah orang Arab Baduy mengharapkan kejelekan, keburukan. Ya berarti ini episode hidup manusia yang mana sedang dalam keadaan musibah atau mara bahaya. Jadi di sini diartikan sebagai mereka menunggu mara bahaya bagi kalian. Wa tarabbasu bikumud dawair. Menunggu mara bahaya kalian. Alaihim dairatus sau. Justru mereka, justru orang Arab itulah yang Arab Badui itulah yang ditimpa daripada mara bahaya dari Allah ya kan? Begitu. Jadi pengambilan kata dawair menjadi arti mara bahaya itu dari asal katanya bahwa dia itu sebetulnya lingkaran asal katanya ya kan? Ini mengandung pesan bahwa hidup kita ya hidup manusia itu senantiasa berputar ya bagai roda yang berputar silih berganti ya, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit ya. Nah, seperti itu. Jadi selain di sini konteksnya adalah cerita, ini kan ayat tentang cerita kan, cerita orang-orang Arab Baduy, respon mereka kepada orang-orang mukmin ya kan. Ini ayat bukan sekedar cerita tapi juga punya hikmah ya, punya pembelajaran untuk kita bahwa hidup itu roda yang berputar ya. Kalau lagi susah kita sabar, kalau lagi senang kita syukur kepada Allah ya kan. Kalau lagi sakit kita sabar, kalau lagi sehat kita syukuri sehat tersebut dengan hal yang bermanfaat. Begitu ya, subhanallah. Jadi pengambilan katanya ini bagus sekali, mengandung makna untuk nasihat. Tidak sekedar hanya cerita saja, tapi ada layer kedua. Jadi sebuah cerita, layer pertamanya, lapisan pertama, layer kedua, lapisan keduanya ternyata ada nasihat juga untuk kita yang membaca ya dari akar kata yang muncul dari kata yang dipilih ini, yaitu daro ya dulu ya. Jadi dairah. Dairah itu mufrad, jamaknya dawair ya, subhanallah. Baik. Ini halaman 202. Kita lanjut kembali ke halaman 203 ini ya. Halaman 203 itu ada pada ayat 100 ya. Ini takdim wa ta'khir. Ya, apa ini? Yaitu uh, ultimatum dari Allah Ta'ala atau kabar gembira dari Allah Ta'ala kepada para sahabat Nabi ya, para sahabat Rasulullah SAW. Jadi di sini disebutkan ada kata muhajirin, kemudian disusul dengan ansor, kemudian disusul dengan ittaba'uhum bi ihsan. Ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ya, yang mana Allah berfirman di ayat ke-100 ini, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, itulah kemenangan yang agung. Baik. Nah, di sini ya didahulukan pada ayat ini muhajirin disebutkan lebih dulu. Kemudian ansor disebutkan berikutnya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka ittaba'uhum bi ihsan. Ya. Nah, ketika muhajirin disebutkan lebih dulu, tentu ada hikmahnya ya. Ini sudah sering kita ketemu ayat yang mengurutkan dua hal atau lebih. Mana yang disebutkan pertama, mana yang disebutkan kedua, mana yang disebutkan ketiga. Nah, itu tidak random, tidak acak begitu aja, bebas aja ya. Mau muhajirin dulu boleh, mau ansor dulu boleh, enggak. Ketika disebutkan muhajirin,
pasti ada hikmah, begitu ya. Nah, di sini apa hikmahnya? Di sini ingin menjelaskan bahwa di antara semua sahabat Nabi, yang paling afdol di sisi Allah adalah orang-orang muhajirinnya. Jadi orang-orang Mekah yang ikut hijrah kepada Nabi. Jadi mereka Islam dari Mekah, ya dari Mekah sudah Islam. Kemudian ikut hijrah ke Madinah. Maka ini best of the bestnya para sahabat. Ya, baru kemudian yang kedua orang-orang Ansor, mereka yang menyambut hijrahnya Nabi dan para sahabat ya, disediakan tempat tinggal, ya disediakan apa, dijamin daripada makanannya, kebutuhannya selama mereka belum punya penghasilan tetap di Madinah, terus seperti itu ya. Mereka adalah orang yang menyambut orang-orang yang berhijrah. Nah, kemudian sudah selesai proses hijrah, orang-orang Madinah sudah menyambut mereka. Nah, masuk Islam kaum muslimin dari berbagai tanah Arab yang lain ya, dari berbagai wilayah-wilayah Arab yang lain, dari Syam, dari Mesir, masuk Islam, dari Yaman masuk Islam ya. Itulah orang-orang golongan sahabat Nabi yang ketiga, yaitu ittaba'uhum bi ihsan ya. Dari sini kita jadi bisa mengetahui siapa kedudukan sahabat yang paling afdal di sisi Allah. Oh, orang-orang muhajirin jelas ya. Kemudian berikutnya orang Ansor. Nah, ini salah satu daripada kedisiplinan ya, atau ketertiban, betapa tertibnya ya, betapa disiplinnya Quran ketika membahas atau menjabarkan dua hal atau lebih ya, itu pasti ada maksudnya. Mana hal yang disebutkan pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan seterusnya. Pasti ada maksudnya ya. Nah, seperti ini contohnya ayat ini ada maksudnya, yaitu penjelasan mana golongan sahabat yang paling afdal di sisi Allah, mana yang golongan kedua, afdal kedua, mana afdal ketiga, dan seterusnya. Ya, baik. Ini halaman 203. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 204. 204 ada di ayat 111. Ya, ini cukup menarik nih, ayat 111 ini ya. Mari kita lihat. Bi anna lahumul jannah. Oh, sebelah sininya ya. Oke. Lahum. Cukup ini ya. Untuk mereka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca ayatnya dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Mari kita lihat artinya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin apa yang dibeli? Diri mereka dan harta mereka. Dengan apa? Dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Ya, nah lahum itu bagi mereka ya. Surga, jannah ya, kemudian lahum diperuntukkan bagi mereka. Ya. Nah, kenapa lahum ini menjadi unik ya? Karena sepintas kalau lahum ini kita hapus, nggak mengubah arti, tetap dapat kan maknanya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin apa yang dibeli? Diri mereka dan harta mereka. Dengan apa? Dengan surga. Kan cukup. Artinya kalimatnya udah kalimat sempurna. Allah membeli diri mereka dan harta mereka dengan surga, ya. Dari orang-orang mukmin udah dibelinya, ya dengan surga. Udah cukup, ya. Misalnya apa namanya? Bil jannah. Enggak usah pakai bi anna lahumul jannah, ya. Wa amwalahum bil jannah. Cukup udah, ya. Dibeli dengan surga. Lah, sehingga ketika ada lahum seolah-olah jadi pemborosan kata bi anna lahumul jannah, dengan surga untuk mereka. Ya udah jelas orang dibelinya dari orang mukmin, ya dibeli dengan surga berarti surganya untuk orang mukmin dong, ya kan? Nah, seolah-olah di sini ada pemborosan kata. Kenapa harusnya langsung aja dengan surga ya? Nggak usah bi anna lahumul jannah, harusnya bil jannah. Lumayan tuh dua kata berkurang ya kan? Ini kan efektivitas ya. Nah, tapi ternyata nggak ke situ. Ketika ada kata, sebuah kalimat sudah sempurna, tapi ditambahin kata, berarti ada maksudnya. Nah, inilah dia tugasnya ulama. Lah, ini kalimat sudah sempurna, ngapain lagi dikasih lahum ya? Oh, ternyata ya lahum di sini ya bi anna lahumul jannah, ya surga untuk mereka, untuk orang-orang mukmin itu ingin memberitahu bahwa surga yang disiapkan untuk orang-orang mukmin itu berbeda-beda sesuai dengan orangnya masing-masing ya. Jadi setiap orang kan kesenangannya beda-beda. Ya, setiap orang kesukaannya, hobinya, apa yang bikin mereka bahagia, apa yang bikin mereka senang, beda-beda. Ya, ada orang yang senang dengan makanan, ya, berbagai macam jenis kuliner mereka menikmati, ya, kerjaannya hunting kuliner. Orang-orang mukmin di surga, surganya penuh dengan makanan. Ada di dunia, ini orang suka makan ini, dikasih surga penuh makanan, ya kan? Ada orang yang hobinya koleksi apa kendaraan, ya kan? Ada orang yang selalu update dengan gadget, macam-macam sukanya. Ada yang suka dengan bidadari, ya banyak bidadarinya. Tapi kan nggak semua juga.
suka dengan bidadari, ada yang sukanya dengan pakaian dan seterusnya macam-macam. Maka lahumul jannah, surga yang dipersiapkan untuk mereka ini ingin menunjukkan bahwa surganya udah disetel, tergantung orangnya masing-masing. Mereka maunya apa? Mereka senangnya apa? Yaitu surganya yang didapat. Subhanallah ya. Jadi ada personalisasi di sini. Personal banget. Ya nggak sama. Ya jangan mentang-mentang surga kemudian wah di surga ini banyak makanannya nih enak-enak. Ya, kan belum tentu semua orang suka makan enak. Ada yang suka dengan traveling ya kan. Surganya tentu beda lagi kenikmatannya ya. Dan yang apa? Yang tidak kalah indahnya diburu oleh orang-orang mukmin ya, kenikmatan apa di surga? Apakah makanan, apakah bidadari, atau apakah kendaraan-kendaraan? Ya, orang-orang mukmin itu mereka berburu kenikmatan yang satu ini ya, sebagian besar di antara mereka ya berburu kenikmatan yang satu ini. Apa itu? Yaitu kenikmatan ingin membersamai baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sayyidina Sauban, sahabat Nabi sekaligus pembantunya Nabi. Ya, ketika ditanya sama Nabi, engkau mau apa? Nanti saya doakan. Saya pengen masuk surga, tapi saya pengen bertemu engkau di surganya. Berarti enggak segera masuk surga doang ya, surga yang banyak makanannya, banyak kendaraannya, banyak bidadarinya dan sebagainya. Tapi surga yang dia bisa selalu membersamai Rasulullah SAW. Ya itu kenikmatan bagi bagi dia ya. Yang disebut nikmat ya itu kalau saya bisa bersama Rasulullah ya. Kalau nggak sama Nabi, walaupun di surga, anyap surga ya menurut dia. Jadi seperti itu ya. Artinya setiap orang punya apa prioritas masing-masing. Apa yang membuatnya bahagia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan hal tersebut ya. Maka surga itu personal banget. Orang yang suka A, surganya surga penuh dengan kenikmatan A. Orang yang sukanya B, penuh dengan kenikmatan B dan seterusnya. Subhanallah. Ini yang namanya personalisasi ya. Jadi luar biasa, mengandung makna yang besar. Ini adalah hum di sini, maknanya besar. Bahkan Bapak Ibu, kalau belajar ilmu marketing itu kan ada marketing 1.0, 2.0 ya. Sekarang sudah sampai 6, marketing 6.0, marketing ke-6 ya, marketing level 6. Ya, level 6 itu marketingnya apa? Personalisasi ya. Jadi menurut para pakar marketing sekarang ini sudah sampai level personalisasi dan AI ya, artificial intelligence. Jadi kita itu kalau menjual produk semakin personal, semakin spesifik kepada market, maka akan semakin laku gitu. Market cari yang spesifik. Jadi kalau terlalu universal, terlalu global, nggak suka ya karena mudah sekali mencari informasi. Ya di sini dunia digital, informasi mudah didapat, maka market mencari yang spesifik. Semakin personal buat mereka, wah semakin suka. Ya contohnya kayak handphone aja. Handphone kan dibuat beraneka macam, tergantung kebutuhan masing-masing. Ada yang kameranya bagus, ya kan? Orang yang suka foto, orang yang content creator. Ada yang mesinnya bagus, orang yang suka main game, ya kan? Ada yang murah, ada yang prioritasnya kepada harga. Wah, macam-macam sudah. Personal, ya kan? Nah, itu salah satu dari pembahasan ilmu marketing ya. Jadi, di dalam dunia marketing juga ada personalisasi, ya kan? Keunikan setiap manusia itu yang menjadi prioritas marketing kita. Oh, kita harus mengarahkan ke sana, ya kan? 14 abad yang lalu, marketingnya Quran ini personalisasi. Lahumul jannah, sorga itu personal loh bagi kalian masing-masing. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Ini silakan bagi yang suka dengan ilmu marketing, coba dilihat bagaimana kemajuan ilmu marketing sekarang ya, sampai level ke-6 ya, 6.0, marketing 6.0 ya, marketing 6.0. Itu memang bahas hal-hal yang demikian ya. Baik, ini ada di halaman 204 ya. Kita masuk ke 205. Apa hal yang unik di halaman 205? Ini sebuah apa ya? Fenomena yang langka terjadi di dalam Quran, yaitu di ayat 112. Ini yang paling atas ya. Yang mana ya ada beberapa hal yang dijabarkan. Kalau tadi Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka itu cuma 3 hal ya. Nah, dalam Quran ada kalanya Quran menyebut sampai 8 hal ya, dan dibatasi sampai 8 doang ya. Contohnya di ayat ini 112. 8 hal disebutin. Bapak Ibu kalau mau lihat contoh lain ada di surat At-Tahrim ayat 5 ya. Silahkan dibuka, itu halaman 560 ya, buka sekilas aja. Itu juga 8 hal diurutkan ya. Di ayat ini di ayat 112 8 hal disebutkan ya. Nah, ada keunikan, ada gaya bahasa yang khas ya. Ada ciri tertentu ketika menyebutkan 8 hal ya, nggak pakai dan, nggak pakai kata penghubung ya. Contohnya ini at-taibun, al-abidun, al-hamidun ya, as-saihun. Ya, ini kan 1 2 3 4 udah 4 itu. Dan nanti nyambung lagi 5 ar-raki'un, 6 as-sajidun ya, 7 al-amiruna bil ma'ruf ya kan? Nggak pakai wow, misalnya begini.
At-taibuna wal abiduna wal hamiduna wasaihun, nggak pakai wau. Nyambung aja. Jadi tidak pakai dan ya, begitu. Nah, tapi dan itu baru muncul di apa? Di akhir. Wan nahuna 'anil munkar, baru dannya muncul. Wau-nya muncul di sini. Nah, ya. Ini unik ini. Coba buka surat At-Tahrim ayat 5 di halaman 560. Itu juga sama. 8 hal, wawunya baru muncul di akhir. Dari awal nggak ada waw, nggak ada dan ya, kata penghubung. Ya. At-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf. 7 hal sudah disebutin. Yang ke-8, wa nahuna 'anil munkar. Ya. Nah, baru disebutin di sini. Nah, wal hafizuna li hududillah, ini perkara yang berbeda lagi ya. Ya, jadi 8 hal yang disebutkan di sini adalah sampai wanahuna anil mungkar ya. Nah, wow yang ke-8 itu namanya wow samaniyah ya, disebutnya wow ke-8. Ini kita mempelajari gaya bahasa ya. Ya gayanya begini udah, unik udah ya. Gayanya begini. Wow-nya muncul di belakang doang, dan satu lagi keunikannya, eh, hal yang ketujuh dengan hal yang ke-8 yang dipisahkan dengan wow itu ya. Jadi di sini adalah al-amiruna bil ma'ruf ini dengan nahuna 'anil munkar ini, tengah-tengahnya kan wow ya. Itu pasti sesuatu yang berlawanan. Ya, jadi perkara ketujuh dengan perkara ke-8 pasti sesuatu yang berlawanan. Nah, ini unik banget. Dan kalau berulang pasti polanya begitu. Wow-nya cuma ada di akhir ya, antara ketujuh dan ke-8, dan perkara ketujuh dan ke-8-nya itu apa? Sesuatu yang berlawanan. Ya. Yuk kita lihat artinya. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, at-taibun, al-abidun, dan orang yang beribadah, dan orang yang memuji kepada Allah, dan orang yang mengembara demi ilmu, dan orang yang ruku, dan orang yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar. Nah, ya kan? Menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar, dua hal yang berlawanan. Ya. Nah, baru di sini pakai dan. Ya. Di sini juga keluar tuh dannya, ya kan? Di terjemahan bahasanya, baru dannya keluar. Ya. Nah, serta memelihara hukum-hukum Allah, ini perkara yang berbeda lagi. Jadi, ini salah satu, kita melihat di sini adalah salah satu dari gaya bercerita, gaya penjabaran Quran untuk 8 hal, pasti tidak dipakai kata menghubung dan ya. Kecuali hanya di akhir baru ada dannya. Dan tersebut itu bukan semata-mata muncul karena di akhir doang, tapi untuk pemisah antara hal yang ketujuh dengan hal ke-8, itu keduanya adalah pasti sesuatu yang berlawanan. Ya, kalau di sini contohnya al-amiruna bil ma'ruf pasti berlawan dengan an-nahuna 'anil munkar. Maka dipisahkan dengan dan, ya. Jadi seolah-olah kalau hal ketujuh dengan hal ke-8 itu bukan sesuatu yang berlawanan, ya artinya masih masih sejalan, mungkin nggak ada wow di situ, ya, yang disebut wow sama nia, wow ke-8, ya kan? Nah, tapi ya memang wow itu perlu ada, ya, karena dari tadi nggak ada wow, dan memang ada fungsinya juga begitu ya, subhanallah. Baik, ini salah satu tipe retorika Quran ya. Halaman 205 seperti ini. Baik. Yuk kita lanjut lagi ke halaman 206. Oh, 206 ini menarik nih. Ada di ayat ke 119. Ini perintah ya dari Allah kepada orang-orang mukmin. Apa perintahnya? Ya, yaitu agar kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita lihat artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Baik. Yang unik adalah bersama ya, membersamai. Membersamai orang-orang yang benar ya, ma'a. Kata-kata yang uniknya adalah ma'a. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian tetaplah bersama orang-orang yang benar. Jadi, sebetulnya perintah Allah ini agar kita menjadi orang-orang yang benar, ya, as-shadiqin, ya kan? Agar kita menjadi orang-orang yang benar. Yang ngapain bersama doang? Bersama orang benar, kalau kita nggak jadi benar, lama-lama jadi benar, ya kan? Jadi sebetulnya Allah itu pengen ya memerintahkan kita, wa kunu minas shadiqin. Kamu itu jadilah bagian dari orang-orang yang benar, harusnya begitu kan? Karena yang diinginkan, yang goalnya adalah, tujuan akhirnya adalah agar kita jadi orang yang benar. Tujuan akhirnya itu begitu. Allah kepengennya begitu. Ya bukan cuma bersama doang kalau nggak jadi orang benar ujung-ujungnya. Begitu ya. Tetapi disinilah kasih sayang Allah. Ya. Disinilah bagaimana kelembutan
Allah dalam memerintahkan kepada orang-orang mukmin nggak langsung diperintahin yang kesannya berat, sesuatu yang kesannya kita mustahil bisa mencapai tujuan tersebut, ya kan? Kalau langsung tiba-tiba wa kunu minas shodiqin, kalian itu jadilah orang-orang yang benar, orang-orang yang sodik. Wah, berat ini. Ya kan? Sudah pasti langsung ada persepsi, wah ini perintah berat banget ini. Ya jadi orang yang sodik ya. Kita ini masih maksiatnya masih banyak, ya macam-macam segala dosanya masih banyak. Tiba-tiba diperintah begini. Maka kelembutan Allah ini kita diperintahkan untuk pelan-pelan doang ya, nggak langsung to the point, nggak langsung terburu-buru. Jadi Allah perintahkan, ya udah pokoknya kalian senantiasa membersamai orang-orang yang sodik. Begitu ya. Nah kalau ini perintahnya kayak gini ya gampang. Cari orang-orang yang soleh, kita senantiasa kumpul sama mereka. Oh, gampang udah. Kita nggak dituntut jadi orang soleh, nggak. Cuma kalian sering-sering bersama dengan orang-orang soleh. Kalau perintahnya begitu, kan jadi gampang ya. Terkesannya jadi mudah. Padahal itu pelan-pelan Allah pengen mengubah kita, nanti kita jadi orang soleh juga. Begitu. Ya kan lama-lama bersama satu kelompok, kita lama-lama akan jadi bagian dari kelompok itu, akan mengubah kita secara pelan-pelan. Jadi di sini bukan perintah yang kelihatan berat, melainkan perintah yang ringan, perintah yang memberikan solusi. Ya kalau diperintahkan, jadilah kamu orang soleh, jadilah kamu orang yang sodik. Wah itu berat itu, dan itu kayak bukan solusi, itu caranya bagaimana? Ya tapi wakunu ma'as sodikin, itu enak banget. Perintahnya lembut banget. Kalian itu cukup deh membersamai orang-orang yang sodik aja udah cukup gitu kan. Akhirnya kita mudah melakukan ya, kita cari perkumpulan orang-orang yang soleh ya, di medsos kita kumpul sama orang-orang yang baik akhlaknya, di pergaulan di lingkungan juga kita kumpul sama orang yang jujur akhlaknya, yang soleh ya. Perintah Allah cuma di situ, pelan-pelan Allah akan mengubah kita, kita juga jadi bagian dari orang yang soleh. Oh, tercapai juga tujuan akhir ya, dengan perintah yang selembut ini gitu ya, subhanallah. Jadi ma'a di sini bersama ya. Wa kunu ma'as shadiqin adalah pilihan kata yang sangat tepat kalau dibandingkan di sini katanya wa kunu minas shadiqin. Wah, itu langsung berat buat kita ngedengerinnya aja. Wah, gimana caranya? Ya kan? Seolah-olah punuk merindukan bulan tuh tujuan yang tinggi sekali ya kan. Tapi dengan kelembutannya Allah Ta'ala, Allah perintahkan kita hal yang mudah untuk kita kerjakan, yang yang memungkinkan untuk kita melakukannya. Subhanallah ya. Ini halaman 206 ini. Jadi keindahannya ada di sini. Baik. Sekarang kita ke halaman 207, yaitu halaman terakhir dari surat At-Taubah ya. Ada pada ayat 128. 128 ini adalah bukti kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Rasulullah dibandingkan para nabi dan para rasul yang lain. Ini insya Allah ayatnya kita sudah hafal ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat di sini ada raufur rahim. Quran mensifati Nabi Muhammad SAW dengan raufur rahim. Yang mana raufur rahim ini sifat Allah ya. Di dalam Quran berulang-ulang Allah disifatkan sebagai raufur rahim. Ada 8 kali. Ya, raufur rahim itu untuk Allah. Ya, satu kalinya hanya untuk Nabi. Ya, contohnya ada di Al-Baqarah ayat 143. Coba kita lihat ya. Al-Baqarah ayat 143 ini ada di halaman 22. Kita langsung menuju ke halaman 22. Ya, mana coba 143. Nah, coba lihat ini. Raufur rahim. Ya kan? Ini untuk Allah. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu kepada manusia teramat penyayang, ya, lagi pengasih. Raufur rahim. Ini sifat Allah. Yang kayak begini diulang 8 kali. Sifat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad 1 kali. Ya pada ayat yang tadi. Ya, kita kembali lagi ke halaman 207 ya. Jadi ini contoh Raufur rahim itu sifat Allah, tapi juga menjadi sifat bagi Nabi, tentu sesuai komposisinya masing-masing ya. Sifat Allah berarti sifat ketuhanan. Kalau kepada Nabi Raufur Rahim, walaupun bahasanya sama, tapi itu sifat yang sesuai dengan Nabi sebagai seorang hamba ya, ya tidak lantas menjadi sama gitu. Tetap ini porsinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini untuk Nabi. Ini tetap menarik. Kenapa? Karena Raufur Rahim itu 2 sifat bagi Allah yang diberikan juga kepada Nabi, dan ini satu-satunya di dalam Quran. Nabi
yang disematkan dua sifat sekaligus dari sifat-sifat Allah. Hanya Rasulullah SAW. Jadi nabi lain ada yang disematkan sifat-sifat Allah, ada. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disematkan sifat apa? Sifat Halim. Ya, mari kita lihat. Surat At-Taubah ayat 114. Halaman 205 ini, dua halaman mundur ke belakang. Ada di halaman 114. Ya, mari kita lihat 114. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya, itu ada. Ini Halim di sini. Ini sifat Allah. Dalam Quran Halim itu disematkan kepada Allah Ta'ala selalu digandeng ya. Kadang-kadang alimun halim dengan alim. Kadang-kadang dengan gofurun halim, ya kan? Nah, itu di banyak tempat. Halim itu menjadi sifat Allah. Tapi di sini dia juga disematkan menjadi sifatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga ada sifat halim. Nanti bisa dicari sendiri di surat As-Saffat ayat 101. Nabi Ibrahim dapat sifat halim. Nabi Ismail dapat sifat halim. Tapi yang mendapatkan sifat dua sekaligus ya untuk satu nabi hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia ayatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Berarti di sini salah satu bukti keagungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para nabi dan para rasul yang lain. Ketika Rasulullah diberikan dua sifat dari sifat Allah pada waktu yang bersamaan, para nabi dan para rasul yang lain hanya diberikan satu sifat daripada sifat Allah di dalam Quran ya. Nah, ini dari cara-cara pensifatan aja udah kelihatan ya. Mana nih yang lebih mulia ya di sisi Allah, yaitu baginda Nabi SAW. Halaman 207. Baik, kita lanjut kembali ke halaman 208 ya. Ini ayatnya ini ya. Bukan cuma kata tapi ayat, yaitu ayat kelima. Kita baca ayatnya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu. Ayat kelima ya. Itu ayat ke-6 saya baca salah baca. Ini dia. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya. Kita baca artinya. Salah ini ya. Ayat kelima, dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ya. Kemudian dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, manazila, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Ya. Nah, apa uniknya ayat ini? Ayat ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti ya, bahwa satu ayat ini itu menghimpun cikal bakal dari berbagai disiplin ilmu. Padahal dari satu ayat ini. Ya, ilmu apa aja itu? Ilmu tentang waktu, ilmu tentang posisi bulan, ilmu hisab, ilmu sejarah ya, ilmu antariksa, ya, matahari bersinar, bulan bercahaya. Ini mendorong orang untuk mengetahui sebetulnya siapa sih yang sumber cahaya? Ya, matahari itu bercahayanya. Kenapa bulan bercahaya? Dia mendapatkan sinarnya itu dari matahari ya. Jadi dibedakan. Mataharinya disebut dia, kemudian bulan ini disebut nur. Ya, yang sumber cahaya dianya mataharinya, nur bulannya. 14 abad yang lalu orang mana tahu. Ya pokoknya matahari cahayanya terang, bulan cahayanya lebih redup dari matahari. Dikiranya dua-duanya sumber cahaya, padahal bulan itu bukan sumber cahaya. Dia hanya dapat pantulan cahaya dari matahari, begitu ya. Ilmunya dari mana? Di sini sudah disebutin. Adanya perbedaan sifat, yang satu disebut bersinar, yang satu disebut bercahaya kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Arabnya dia dan nur. Ya itu dua hal yang berbeda dari segi sumber cahaya. Dan ini jadi disiplin ilmu. Kemudian manazil, tempat orbit. Ini jadi disiplin ilmu lagi. Bulan itu tidak sembarangan beredar di tata surya, melainkan ada tempat orbitnya. Ya, dan dia nggak kemana-mana, selalu disiplin di tempat orbit tersebut. Begitu pula bumi kepada matahari, dan begitu pula satu paket galaksi Bima Sakti ini ya kepada universe dan seterusnya. Ini jadi disiplin ilmu lagi. Kemudian adanya perputaran bulan dan matahari untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, ya kan? Jam, kemudian tahun, kemudian hari, subhanallah. Ini satu ayat loh. Tapi jadi berbagai macam cikal bakal disiplin ilmu. Ya, makanya Al-Imam Suyuti mengatakan ini ayat padat banget, ayat yang padat, ya, membuka wawasan-wawasan baru, ya, dari fenomena-fenomena yang ada di alam raya ini, subhanallah. Baik, ya, ini ayat halaman ke 208. Kita lanjut kembali ke halaman 209. Ada di ayat 11. Perhatikan perbedaannya. Ayat ke-11.
kata yang unik di sini, akar katanya sama tapi bentuknya berbeda. Yang satu yu'ajjilu, yang satu isti'jala. Ya, kalau bahasa Arab ini sudah pasti ada artinya ini. Ini masuk kategori ketelitian Al-Qur'an dalam memilih kata. Kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Wa nadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Ya, kita lihat artinya. Kalau, jikalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti ajal mereka diakhiri. Ya, nah, jadi begini, manusia kadang-kadang minta yang buruk-buruk sama Allah, baik mereka sadar maupun mereka nggak sadar. Ya, ya ini konteksnya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir. Kalau emang Quran itu benar, timpakan azab kepada kami. Nah, begitu contohnya, ya kan? Permintaan yang buruk, permintaan-permintaan kejelekan. Ya, jadi di sini manusia yang di sini adalah manusia orang-orang kafir, ya, orang musyrik. Kemudian manusia juga meminta yang baik-baik, ya sudah jelas itu, ya kan? Jadi mereka itu orang-orang kafir itu meminta yang buruk-buruk, meminta yang baik-baik. Mudah-mudahan panen tahun ini melimpah ruah, mudah-mudahan apa hewan-hewan ternak semuanya beranak banyak, sehat-sehat, ya macam-macam. Jadi minta buruk iya, minta baik juga iya. Tapi di sini disebutkan bahwa permintaan baik dikabulkan dengan segera. Permintaan buruk enggak. Kalau seandainya permintaan buruk itu disegerakan, dikabulkan dengan segera juga, niscaya itu orang udah pada mati, ya. Nah, buktinya itu orang nggak pada mati. Kenapa? Karena nggak disegerakan, begitu, ya. Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa kalau permintaan baik disegerakan dengan cepat banget, tapi kalau permintaan buruk nggak disegerakan, diulur-ulur, ditunggu taubatnya, dilihat waktunya, diulur-ulur, ya kadang-kadang kalau ditaubat malah udah nggak ditimpakan itu. Dari mana? Dari kata yang kita lihat. Kalau untuk permintaan buruk, pakainya yu'ajjilu. Ya, nah, ini artinya segera, ya. Ajala yu'ajjilu, segera. Tapi kalau permintaan baik, istajala. Dapat tambahan huruf sin, dapat tambahan huruf ta. Ini kalau bahasa Arab artinya sangat ini, ya. Sangat segera. Sungguh-sungguh ini, ya. Sungguh apa artinya? Taukid. Benar-benar segera deh. Kalau untuk permintaan baik. Kalau untuk permintaan untuk doa-doa yang baik lah, ya. Kalau untuk doa-doa yang buruk, yuk aji loh, ya. Ya, lama-lama dikabulkan juga sih. Habis mereka nggak taubat-taubat, ditungguin taubatnya enggak, ya akhirnya dikabulkan juga sih. Tapi tidak secepat itu penyegeraannya. Kalau sama cepatnya, nih saya mereka pada mati itu. Begitu minta buruk dikabulkan, begitu permintaan jelek dikabulkan, begitu doa yang buruk dikabulkan, ya mati semua bergelimpangan. Tapi buktinya mereka nggak mati kan? Ya berarti karena Allah tidak isti'jala untuk doa yang buruk, tetapi Allah isti'jala untuk doa yang baik saja. Untuk doa yang buruk, pakainya yu'ajjil. Yu'ajjilullah. Ya. Maka, ini akar katanya sama. Ajjala yu'ajjilu. Baik ista'jala maupun yu'ajjilu, akar katanya sama. Dan artinya pun sama, segera. Tapi, dari bentuk katanya, yang dapat tambahan sin, dapat tambahan ta, itu menunjukkan arti sangat, ya, sungguh-sungguh segera, benar-benar segera, dibandingkan yang tidak pakai sin dan tidak pakai ta. Maka, ini salah satu keindahan, ya. Betapa telitinya Al-Quran dalam mengolah kata, mana yang untuk doa buruk, mana yang untuk doa baik, itu nggak pakai kata yang sama. Ya, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia ya sama sih, segera-segera juga. Yang ini segera, yang itu segera. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, oh ternyata beda, ya. Yang segeranya benar-benar segera banget, itu untuk doa yang baik aja, ya. Dan ini adalah bentuk daripada rahmat Allah kepada kita semua, ya, manusia. Bayangkan kalau hal-hal buruk juga disegerakan dengan cepat, wah, uh, habislah peradaban manusia, ya. Subhanallah. Baik. Yuk kita lanjut kembali. Halaman 210. Ada di ayat 16. Ini muncul berulang. Hanya kita dapat kesempatan baru menjelaskan di sini. Yaitu umur. Ya. Di Quran banyak jenis-jenis umur. Bisa nu'amir, bisa imarah, bisa makmur. Ya, ini umur. Ya. Ayat 16. Apa itu umur? Ya umur. Ya sudah jadi bahasa Indonesia. Ini kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Artinya ya usia. Umur ya usia. Ya kan? Yuk kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labithtu fikum umura min qablihi afala ta'qilun. Ya, kita lihat artinya. Katakanlah wahai Nabi, jika Allah menghendaki saya, aku tidak akan membacakannya kepadamu dan Allah tidak akan pula memberitahukannya kepadamu. Sungguh
Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Nah, ini dia ya. Beberapa lama itu artinya waktu ya. Beberapa waktu. Berarti menghabiskan umurku untuk tinggal bersamamu, begitu kan? Apakah kamu tidak mengerti? Begitu, ya. Jadi terjemahan daripada umur ya beberapa lama atau beberapa waktu, ya beberapa waktu ya umur yang dihabiskan ya kan? Ya begitu. Nah, umur ini ya memang artinya adalah waktu ya atau usia atau umur ya kan? Tapi menariknya kalau kita tahu akar katanya, yaitu amaro ya'muru ya. Kita tahu akar kata ini turunannya jadi apa aja. Nah, di dalam Quran ada yang jadi nu'amir, ada yang jadi imaro, ada yang jadi makmur. Menarik ini. Umur dengan makmur sama itu akar katanya. Ya, cuma beda bentuk doang. Makmur itu apa? Ya sudah lagi-lagi sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak dari bahasa Arab ternyata ya. Makmur ya makmur artinya ramai, hidup. Ya ini satu negeri yang makmur, negeri yang hidup. Mari kita makmurkan hari ini dengan bersolawat. Mari kita hidupkan, kita ramaikan hari ini dengan solawat, ya kan? Begitu. Jadi makmur dengan umur itu satu akar kata yang sama. Makmur artinya menghidupkan, meramaikan. Umur artinya usia. Jadi sebetulnya usia itu diambil dari kata umur untuk menunjukkan kepada kita bahwa usia itu harus dimakmurkan dengan hal-hal yang positif ya. Hidup kita, usia kita harus dimakmurkan ya untuk ibadah kepada Allah, untuk hal yang positif begitu. Karena umur itu makmur ya, memakmurkan umur kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanallah. Pemilihan kata dilihat dari akar katanya ternyata jadi nasihat. Cuma dari akar kata doang loh ini ya. Umur akar kata tidak apa dari amaro ya'muru ya. Kemudian perubahannya jadi apa turunannya bisa jadi makmur. Wah, umur dengan makmur. Nah, ini ketemu ini. Umur itu kita harus gunakan umur kita harus digunakan untuk memakmurkan apa yang Allah ridho. Ke situ ya. Apa namanya? Permainan kata. Nasihat yang terkandung dalam kata sampai ke situ. Itu daripada penjelasan para ulama tentang umur tersebut ya. Baik, ini halaman 210. Kemudian halaman 211. Ini halaman terakhir berarti ya. Halaman 211 yaitu ada di ayat 21. Ayat paling atas ya. Kita baca ayatnya dulu. Ini menarik sekali karena apa ya? Cara penyampaian yang begitu kuat ya, bahasanya kuat banget. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Ya, baik. Salah. Kita baca artinya dulu. Apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah bencana menimpa mereka, ya, maka mereka segera melakukan segala tipu daya untuk menentang ayat-ayat kami. Ya, ini manusia di sini adalah orang-orang musyrik maksudnya, ya. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu daya kamu. Ya, baik. Kita jelaskan ini konteksnya tentang apa ini. Jadi, orang-orang musyrik itu mereka terkadang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan karunia, ya. Setelah mereka mendapat bencana. Misalnya, mereka mendapati bencana kekeringan, sawah-sawahnya, kemudian Allah kasih subur, ya, rahmat sebagai rahmat dari Allah. Atau mereka menderita sakit, kemudian Allah kasih sehat sebagai rahmat dari Allah. Ya pokoknya mereka habis merasakan bencana, habis merasakan musibah, kemudian dihilangkan musibah tersebut, diganti menjadi rahmat, menjadi nikmat oleh Allah, ya kan? Tapi mereka cepat banget begitu dapat nikmat, mereka itu langsung melakukan tipu daya kepada ayat-ayat Allah. Artinya apa? Artinya mereka membuat-buat pertentangan. Mereka mengatakan, oh ini dari berhala-berhala kami. Kami mendapatkan rahmat ini, mendapatkan nikmat ini dengan sebab Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Ya, dan itu segera banget, cepat banget. Begitu musibah atau begitu bencana mereka diganti langsung gitu. Hitungannya langsung, nggak pakai mikir dulu, nggak diolah dulu ini dari mana sumbernya, langsung dia menentang kepada Allah. Ya, segitu cepatnya gitu. Ya, ini dari saking apa ini? Saking mereka itu betul-betul nggak mau nggak mau mikirin bahwa nggak mau ngasih peluang kepada akal mereka bahwa
Nikmat itu sebetulnya dari Allah. Nggak mau mereka kasih peluang. Rahmat itu sebetulnya dari Allah. Enggak, ini dari berhala kami. Gitu. Cepat banget. Ya. Nah, ini konteksnya ya. Ayat ini menceritakan seperti itu. Bagaimana kondisi orang-orang musyrik. Ya kan, jahat banget ya. Allah kasih kesenangan ya setelah bencana. Mereka cepat banget langsung menentang kepada Allahnya. Nah, menariknya di ayat ini, ya, kalau kita baca, wa idza azaqna nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Kata yang menunjukkan cepat banget perlawanan mereka atau tipu daya mereka, tadi diartikan sebagai tipu daya. Mereka itu cepat banget langsung melancarkan tipu daya ya terhadap ayat Allah ya dengan perkataan mereka bahwa ini dari berhala-berhala kami, ini adalah karunia dari Tuhan-Tuhan kami, bukan dari Allah. Nah, kata yang mengandalkan cepat bangetnya itu di dalam ayat ini, satu baris ayat ini itu banyak loh, bertubi-tubi. Yang pertama, wa idza idanya itu dan apabila, atau bisa diartikan dan ketika tiba-tiba ya. Jadi iza ini tiba-tiba, tiba-tiba mereka diangkat bencananya dengan jadi rahmat, tiba-tiba mereka langsung menentang Allah, tiba-tiba ya. Berarti itu menunjukkan cepat banget tuh ya. Responnya cepat banget. Wa idanya satu. Kemudian azakna, Allah memberikan kesempatan mereka untuk menikmati rahmat ya. Tapi azakna ini bukan menikmati. Azakna ini lebih seperti mencicipi. Ya, jadi kalau makanan itu cuma dicicipin doang. Nah, itu azakna makanya itu katanya itu. Ya, bukan to'am memakan. Kalau makan banyak. Kalau azak uh, nyicipin doang dikit baru dikit ya kan. Nah, makanya di sini pakai kata azakna nasa rahmah. Dikasih oleh Allah kesempatan manusia untuk mencicipi rahmat tersebut. Berarti baru sedikit. Ya kalau baru cicip berarti kan baru sedikit kan. Berarti memproses cepat. Baru juga dicicipin tuh rahmat, mereka langsung menentang kepada Allah. Ya. Satu pakai iza, dua pakai azakna. Ini untuk menunjukkan bagaimana respon yang begitu cepat ya. Kemudian tiga pakai mimba'di. Mimba'di. Ya. Dari mimba'di dorro. Eh, dari sesaat setelah bencana menimpa mereka. Ya udah disebut sesaat berarti emang eh, sedikit doang ya. Ini kata yang menunjukkan bahwa begitu cepatnya respon mereka. Ya, mimba nih, nambahin lagi konteks kecepatan tersebut. Udah pakai iza, udah pakai azakna, pakai mimba di, masih pakai masatuhum. Ya, uh, masa ya musuh artinya menyentuh. Ya, bencana hanya seperti menyentuh mereka dan kemudian begitu cepatnya diganti oleh nikmat. Tapi secepat itu pula mereka langsung melancarkan tipu daya kepada Allah. Ya, kalau masa itu memang sentuhan yang dikit doang ya. Kalau kalau lamas itu baru memegang yang lama ya. Kalau masa asal menyentuh doang ya kan. Maka ayat ini berturut-turut kata-kata yang dipilih itu menguatkan bagaimana cepatnya orang-orang musyrik dalam melancarkan tipu daya mereka, artinya dalam mengingkari nikmat ya yang Allah kasih dalam rangka mengganti bencana yang selama ini mereka alami. Bencana diganti oleh Allah dengan nikmat, tapi begitu cepatnya mereka ya tiba-tiba langsung durhaka ya, langsung melawan, menentang daripada Allah Ta'ala. Begitu ya. Nah, dari keunikan ayat ini adalah penyebaran kata yang saling menguatkan. Itu banyak sekali untuk menunjukkan betapa, untuk membuat kita menjadi terbayang betapa emang itu orang musik kebangetan banget ya. Nah, benar-benar mereka nggak mau mikir sama sekali itu rahmat dari mana, langsung aja ditolak mentah-mentah, langsung aja mereka melayangkan tipu daya kepada Allah. Begitu ya. Subhanallah. Bagus ini ya ayat 21 ini ya. Baik. Halaman 212. Nah, berarti kesempatan yang akan datang ya pada Zoom pertemuan yang akan datang. Ini sudah satu halaman, sudah 10 halaman dari juz 11. Setengah juz 11 yang pertama. Insya Allah setengah juz yang kedua akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kita lanjut kembali sampai habis ya juz 11-nya pada pekan Zoom yang akan datang. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sudah ada berapa? 95 ya. Peserta yang mengikuti kajian sampai selesai. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.